Kalau siapa yang misalnya ya istilahnya itu pada saat tadi mengeluarkan masih ada rasa nikmat, maka dia wajib mandi lagi. Tapi siapa kalau misalnya sudah mandi tadi terus masih ada sisanya tapi tidak ada rasa nikmatnya, ada yang mengatakan itu tidak wajib mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matis shalihah wa tatanazzalu bihil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla zalla aw adlima aw udlama aw ajala alaih. Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian tentang fikih perbandingan madhab. Dan kita mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Rushd. Pada kesempatan hari ini mari kita mulai dengan bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif, untuk pengarang kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu, waktu, umur, ya, dan semua yang Allah anugerahkan pada kita dan bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ala hadin niyah wal qulniyatun salihah. Al-Fatihah. Ya kana Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita telah membahas tentang Kitabul Ghusl, ya, tentang bab mandi. Kemudian kita telah membahas di bab awal itu tentang aktivitas yang dilakukan pada saat mandi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nawakid, ya, perkara yang membatalkan taharah ini, yaitu terkait dengan mandi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani fi ma'rifati nawaqidi hadits taharah. Ini penjelasan yang disebutkan oleh Ibnu Rushd. Jadi bab yang kedua mengetahui nawaqid. Nawaqid itu adalah perkara yang membatalkan. Wal aslu fi hadzal bab, pembahasan asal di dalam bab ini, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah mengatakan wa in kuntum junuban, dan apabila kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah. Wa qauluhu, kemudian firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang menyatakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Qul huwa ada, katakanlah haid itu adalah penyakit. Ini jadi penjelasan tentang haid itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi darah haid yang keluar dari wanita itu adalah darah kotor. Ya, jadi karena itu ibu-ibu itu diberikan oleh Allah, ya, keistimewaan karena setiap bulan bisa mengeluarkan darah kotornya. Nah, itu seperti detok. Ya, kalau bahasa medisnya itu seperti detok. Itu, ya, ini makanya biasanya daya tahan tubuhnya ibu-ibu itu luar biasa, ya Pak, ya. Nah, kalau bapak nggak ada, ya, mekanisme seperti ibu-ibu yang setiap bulan mengeluarkan darah, ya, kecuali dengan dibekam. Nah, itu bekam atau donor darah, gitu. Nah, jadi darah yang keluar dari ibu-ibu setiap bulan namanya darah haid, itu adalah darah kotor yang di dalam Al-Quran tadi disebutkan kul huwa ada, katakanlah Muhammad
darah haid itu adalah penyakit. Gitu. Nah, itu 2 ayat dalam surat Al-Maidah ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 222 yang menjadi dasar terkait dengan apa? Terkait dengan toharohnya, ya, toharohnya baik itu laki maupun perempuan. Kalau junub tadi itu bisa laki bisa perempuan, kalau haid itu terkait dengan perempuan. Wattafaqal ulama ala wujubi hadits taharah. Karena itu ulama kemudian sepakat tentang apa? Wajibnya bersuci min hadasaini dari 2 hadas. Ya. Jadi para ulama sepakat bahwa bersuci dalam hal ini adalah mandi maksudnya ya. Taharah di sini maksudnya mandi karena kita sedang bicara bab mandi. Ya, kitabul ghusl ya. Ini. Jadi para ulama sepakat bahwa hukumnya mandi tadi itu wajib dari 2 hadas tadi. Jadi kalau ada 2 hadas tadi yaitu junub dan haid, maka dua-duanya wajib mandi. Nah, 2 hadas itu apa? Ahaduhuma, yang pertama khurujul mani. Ini ya. Tadi ayatnya surat Al-Maidah ayat 6 itu terkait dengan junub. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kemudian di dalam penjelasannya dijelaskan apa hadas pertama yang mengharuskan orang itu harus mandi? Khurujul mani, pertama keluarnya mani. Ya. Ala wajhi sihhati, berdasarkan ya, penjelasan yang sahih. Ya, maksudnya keluarnya mani semuanya sepakat. Ya. Semuanya sepakat bahwa kalau orang itu mengeluarkan sperma maka dia wajib mandi. Fin naumi, pada saat dia tidur. Jadi misalnya mengeluarkan mani pada saat tidur berarti mimpi basah. Gitu. Awil yaqadah, ataukah dalam keadaan tidak tidur. Ya, tidak tidur. Nah, jadi tidak tidur bisa ya. Min dzakarin kana au unsa, baik itu laki atau perempuan. Jadi laki atau perempuan ketika mengeluarkan mani tadi itu maka dia wajib mandi. Illa marwi anin Nakhai, kecuali apa yang diriwayatkan dari Imam An-Nakhai min annahu kana la yara 'alal mar'ati, bahwa An-Nakhai berpendapat annahu kana la yara, ya, kata An-Nakhai ini beliau menyatakan bahwa la yara 'alal mar'ati ghuslan, perempuan tidak wajib mandi minal ikhtilam kalau perempuan itu bermimpi basah. Jadi misalnya perempuan bermimpi basah, maka perempuan itu kata Imam An-Nakhai tidak wajib mandi. Kalau laki-laki kata Imam An-Nakhai ya tentu wajib sebagaimana pendapat umum. Wa inna ma ittafaqal jumhur, tetapi ulama jumhur itu mayoritas ulama. Berarti tadi kan penjelasannya Imam An-Nakhai. Nah, sekarang pendapat jumhur ulama ala musawatil mar'ati, yang menyatakan bahwa perempuan itu sama fil ihtilami, ketika bermimpi basah disamakan dengan siapa? Lirrajuli, dengan laki-laki. Maksudnya apa? Kalau perempuan mimpi basah dia wajib mandi, laki-laki mimpi basah juga wajib mandi. Jadi bukan hanya laki-laki saja kalau mimpi basah wajib mandi, perempuan tidak, dua-duanya wajib. Nah gitu ya, kecuali yang tadi diriwayatkan dari An-Nakhai. An-Nakhai mengatakan kalau perempuan mimpi basah tidak wajib mandi. Nah, apa dasarnya? Li hadis si Ummi Salamah, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah as-sabit yang sahih, annaha, ya, bahwa Ummu Salamah qalat, pernah berkata, ya Rasulullah, ini pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi, ya Rasulullah, al-mar'atu tara fil manami mithla ma yara rajulu hal 'alaiha ghuslun. Ya Rasulullah, kalau ada perempuan bermimpi seperti laki-laki bermimpi, apakah perempuan juga wajib mandi? Ini pertanyaan Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istrinya Nabi. Ya. Jadi Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, apakah wajib mandi? Qala, jawab Nabi apa? Naam, iya.
idza ra'atil ma'a, ketika perempuan melihat air. Maksudnya melihat air apa? Ya, sarungnya atau apa? Bajunya tadi basah. Ya gitu loh. Ya. Jadi kalau bajunya basah, ya berarti apa? Perempuan tadi mengeluarkan ya cairan juga, sama seperti laki-laki. Jadi kalau dia mimpi basah lalu kemudian ada bukti bahwa di sarungnya atau mungkin di pakaiannya tadi itu basah, itu kata Nabi, na'am idza ra'atil ma', kalau dia melihat air. Gitu. Nah, sebenarnya kalau melihat air ini kan yang biasanya mengeluarkan sperma itu kan laki-laki, bukan perempuan. Ya kan? Nah, jadi kalau ini konteksnya dengan perempuan, bukan berarti hadis ini hanya untuk perempuan. Meskipun pertanyaannya tadi terkait dengan perempuan. Berarti apa? Kalau laki-laki mimpi basah, terus tidak ada bukti, misalnya di celananya nggak ada yang basah, ya. Atau perempuan tadi mimpi basah tapi di celana pakaiannya juga tidak ada yang basah, maka berarti hadis tadi kita terapkan karena pernyataan Nabi mengatakan na'am idza ra'atil ma', iya kalau melihat air. Berarti kalau tidak melihat air tidak. Nah gitu ya. Kalau tidak melihat air artinya tidak ada bukti sampai mengeluarkan sperma tadi, berarti tidak wajib. Nah begitu penjelasannya. Ya, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam bab al-ghusl, ya, bab tentang ihtalamatil mar'ah, jadi perempuan yang bermimpi basah. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab taharah, bab wujubul ghusli 'alal mar'ah bi khurujil mani minha. Ini babnya Muslim. Jadi wajib bagi perempuan mandi dengan keluarnya mani dari perempuan. Nah, ini yang pertama ya. Hadis yang pertama. Kemudian wa amal hadis tsani, adapun hadis yang kedua, alladzi ittafaqu alaihi, yang mereka sepakati, fa wadamul haidi, yaitu hadis yang menjelaskan tentang darah haid. Jadi kalau tadi terkait dengan junub, sekarang terkait dengan ayat yang kedua tadi, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada. Nah, itu berarti ayat yang terkait dengan haid. Ya. Nah, di situ dijelaskan, ya, akni ida ing kota, yang saya maksud di sini kata Ibnu Rushd, ida ing kota, apabila haidnya sudah berhenti. Jadi kalau haidnya sudah berhenti. Wadzalika aidan liqouli ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya, itu juga berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tadi. Wali ta'limi, ya, al-ghusla minal haid. Ya, begitu juga berdasarkan hadis di mana Nabi itu mengajarkan mandi kepada Aisyah karena haid. Gitu. Jadi ketika Aisyah selesai haid, Nabi ngajari Aisyah bagaimana caranya mandi. Ya, bagaimana caranya mandi. Wa ghairiha minan nisa, dan perempuan, maksudnya istri-istri Nabi yang lain atau perempuan yang lain. Nah, waqtalafu fi hadzal bab mimma yajri majral usuli fi mas'alataini masyhuratain. Kemudian perselisihan di dalam konteks ini itu terjadi, ya, sebagaimana pembahasan usul, ya. Ada dua hal di sini yang dibahas. Al-mas'alah ula, masalah yang pertama apa? Ikhtalafas sahabah radhiyallahu anhum. Jadi para sahabat berselisih fi sababi ijabit tuhri minal wat'i. Jadi para sahabat berselisih mengenai sebab wajibnya bersuci atau mandi minal wat'i, ya. Nah, ini dari wat'i tadi. Faminhum man ra'atu wajiban. Jadi di antara mereka ada yang berpendapat bahwa at-tuhra wajiban fil tiqail hitana ini. Maksudnya ijabit tuhri di sini, at-tuhur di sini maksudnya mandi, ya. Jadi mengenai sebab wajibnya mandi karena wat'i, karena berhubungan badan. Gitu. Nah, di antara mereka ada berpendapat man ra'atu wajiban fil tiqail khitanaini. Ya, ini sebagian ulama. Jadi pokoknya dua kemaluan itu bertemu, ya, kemaluan laki dan perempuan ketemu, maka hukumnya wajib mandi. Nah, di sini Bapak Ibu bedanya nanti
antara mimpi basah, ya, antara mimpi basah gantian ya. Jadi antara mimpi basah dengan apa namanya orang berhubungan badan, ya. Jadi kalau orang berhubungan badan itu mau keluar ataukah tidak, yang penting sudah masuk, ya, suami istri tadi itu sudah masuk, itu istilahnya yang dihitan, dua alat yang dihitan, laki dan perempuan itu sudah masuk, sudah bertemu. Ya kalau dalam ukuran fikih itu, ya, mohon maaf ya, dalam ukuran fikih itu, ya Bapak Ibu sekalian, ya, itu apa namanya, istilahnya itu dukhulul khasyafah, ada istilah khasyafah. Itu kalau di bahasa fikih-fikih madzhab Syafi'i itu. Khasyafah itu ya helmnya itu, ya, itu masuk dukhulul khasyafah ilal farji, ke dalam kemaluan perempuan. Nah, begitu itu sudah masuk, itu wajib mandi. Keluar tidak keluar wajib mandi. Nah, itu. Ya, keluar tidak keluar wajib mandi. Nah, itu. Ini bedanya ya. Kalau mimpi itu harus keluar. Jadi kalau mimpi itu harus ada airnya. Kalau tidak ada airnya berarti tidak wajib. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak keluar berarti tidak wajib. Tapi kalau berhubungan badan, begitu sudah masuk tadi, mau keluar air atau tidak keluar air, itu tetap wajib mandi. Ini jangan salah. Ya, jadi karena baru sebentar belum keluar, tetap wajib mandi. Nggak ada istilah apa namanya belum keluar gitu, ya kan? Nah, itu. Jadi ini harus dibedakan perbedaan antara berhubungan badan dengan mimpi. Ya, nah ini. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya, wa alaihi aksaru fuqaha'il amsar, karena itu mayoritas ahli fikih dari berbagai al-amsar, itu maksudnya berbagai belahan dunia ini, baik itu Malik wa ashabuhu, baik itu Imam Malik dan para pengikutnya, Imam Syafi'i wa ashabuhu dan para pengikutnya, wa jama'atun min alid dhahir, termasuk kumpulan ya madzhab dhahir dalam hal ini, baik itu ya Daud ad-Dhahiri maupun Ibnu Hazm al-Andalusi, wa dhahaba qaumun min alid dhahiri. Jadi artinya semuanya sepakat bahwa kalau berhubungan badan ketika khasyafahnya tadi sudah masuk ke dalam farji perempuan, khasyafah laki-laki sudah masuk ke dalam farji perempuan, hukumnya wajib mandi apakah keluar sperma atau tidak. Itu sepakat. Ya, mau madzhab Malik, mau madzhab Syafi'i, mau madzhab Dhahir, semua sepakat. Nah, gitu ya. Wa dhahaba qaumun min al-dhahiri ila ijabi tuhrim al-injali faqat. Sedangkan ini sebagian madzhab Dhahir, madzhabnya Daud ad-Dhahiri maupun madzhabnya Ibnu Hazm al-Andalusi, sebagian berpendapat baru wajib mandi kalau berhubungan badan tadi sampai keluar sperma. Nah, itu sebagian saja. Tapi mayoritas itu mengatakan mau keluar tidak keluar hukumnya tetap wajib mandi. Ini yang mesti dicatat. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini perkara yang sehari-hari kita hadapi, terutama ya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Jadi jangan sampai perkara-perkara seperti ini nggak paham. Ya. Nah jadi apa namanya kadang-kadang karena mungkin nggak pernah belajar ya. Nggak pernah belajar ya, cuma katanya, cuma denger gitu ya. Akhirnya ya salah, sama seperti kemarin pembahasan kita sebelumnya tentang mandi junub. Itu kan Rasulullah ngajari bagaimana caranya mandi junub ya, dan seterusnya. Nah, kemudian wasabab ikhtilafin fi dzalika, sebab perbedaan pendapat mereka dalam perkara ini adalah ta'arudul ahadits fi dzalika, karena ada hadis yang kontradiksi. Ada hadis yang bertentangan. Lianna warada fi dzalika hadisani sabitani, karena ada dua hadis dalam hal ini yang sama-sama sahih.
Ittafaq al-sahih ala takhrijihi, di mana ulama-ulama hadis itu sepakat tentang kesahihan kedua hadis tadi. Qala al-Qadhi radhiyallahu anhu berkata, "Wa ma taqultu tsabitun." Jadi kalau aku, kata Al-Qadhi, mengatakan sabit artinya sahih, fa inna ma'ani bihi, tapi yang aku maksud tidak lain adalah makhrajal Bukhari atau Muslim, yaitu apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Aw ma istama'a alaihi, atau apa yang disepakati oleh keduanya. Ini menurut Al-Qadhi. Mana hadis yang diperselisihkan atau mana hadis yang kontradik tadi? Pertama, ahaduma adalah hadis Abi Hurairah. Yang pertama adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi itu pernah bersabda, "Idza qa'ada," apabila telah duduk, baina syu'abi al-arba'ah. Jadi kalau laki dengan perempuan, ketika paha itu kan 4 ya, pahanya laki-laki 2, pahanya perempuan 2. Kalau 4 paha ini sudah ketemu, duduk. Maksudnya apa? Itu cara Nabi menjelaskan. Ya kalau suami istri begitu berarti ngapain? Nah gitu maksudnya. Jadi apa namanya? Maka wa alzaqal khitanani, jadi setelah 4 paha tadi ketemu, ya kan? Lalu kemudian al khitana bil khitani, kemudian khitan yang laki ketemu dengan khitan perempuan, atau khitan perempuan ketemu dengan khitan laki-laki. Jadi pahanya ketemu, kemudian kalau paha ketemu toh ya enggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau paha ketemu terus tadi itu dukhulul hasyafah ilal farji, kemudian kemaluannya masuk ke dalam farji, kemaluan laki-laki masuk ke dalam farji perempuan, itu penjelasan Nabi. Apa kata Rasulullah? Faqad wajibal ghuslu, maka sudah wajib mandi. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim di dalam bab taharah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya. Nah, kemudian dalam hadis Abu Hurairah itu dengan redaksi idza jalasa. Kalau tadi idza qa'ada itu dari Abu Musa al-Asy'ari, kalau dari Abu Hurairah kalimatnya idza jalasa. Jalasa dan qa'ada mirip itu dalam bahasa Arab, sama-sama artinya duduk. Ya kan, duduk. Jadi kalau ya apa namanya? Ya jalasa dengan qa'ada itu maknanya ya sama-sama duduk, meskipun nanti ada penjelasan. Nah begitu ya. Nah itu. Kemudian wal hadis tsani, sedangkan hadis yang kedua, hadis dari Utsman annahu su'ila. Utsman itu pernah ditanya, faqila lahu, pertanyaannya begini, ara'aitar rajula, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki idza jama'a ahlahu, kalau dia menyetubuhi istrinya, walam yumni, kemudian apa? Tidak mengeluarkan sperma. Jadi dia berhubungan tapi tidak mengeluarkan sperma. Qala Utsman, kata Utsman, yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah, cukup dia wudu seperti wudunya salat, tidak perlu apa? Mandi. Nah, ini kata Utsman. Sami'tu min Rasulillah, aku mendengar begitu dari Nabi. Padahal ulama fi hadainil hadisaini madhabain. Maka ulama itu kemudian berpendapat berdasarkan 2 hadis tadi, karena hadis yang pertama itu apabila laki dan perempuan sudah ketemu pahanya tadi, berarti 4 paha tadi ketemu, kemudian kemaluannya sama-sama ketemu, masuk, maka wajib mandi. Mau keluar tidak keluar. Itu hadis pertama. Hadis kedua, ketika Utsman ditanya, bagaimana pendapatmu kalau laki-laki berhubungan badan dengan istrinya tapi tidak keluar? Kata Utsman, dia cukup berwudu seperti wudu untuk salat. Berarti apa? Enggak perlu mandi. Begitulah yang aku dengar dari Nabi. Nah ini kan kontradik. Mana yang dipakai? Hadis yang pertama atau hadis yang kedua? Ya. Nah di sini ada 2 madhab, Bapak Ibu sekalian. Ada 2 madhab. Ahaduma, yang pertama madhabun nas. Pertama adalah madhab yang menyatakan salah satu harus dihapus. Gak mungkin dua-duanya benar, meskipun hadisnya sama-sama sahih. Berarti satu harus dihapus, satu harus dipertahankan. Kemudian yang kedua, wasani, pendapat yang kedua, madhabur ruju' ila ma'alil ittifaq. Jadi madhab yang menyatakan bahwa kita harus merujuk apa yang menjadi kesepakatan. Inda ta'arudil ladzi la yumkinul jam'u fihi wala tarjih. Ketika tidak mungkin dikompromikan, 2 riwayat tadi tidak mungkin dikompromikan dan tidak mungkin ditarjih, dikuatkan salah satunya tanpa menghapus. Kalau kita tidak mungkin
maka harus kembali kepada apa yang disepakati. Fal jumhuru, pendapat jumhur artinya mayoritas ulama itu mengatakan mereka berpendapat anna hadis Abu Hurairah, kata mereka hadisnya Abu Hurairah berarti hadis mana? Yang pertama tadi, hadis yang mewajibkan mandi ketika 4 paha tadi sama-sama ketemu, kemudian kemaluan tadi sudah masuk. Itu menghapus anna hadis Abu Hurairah nasihun, menghapus hadis yang mana? Menghapus hadisnya Utsman. Berarti hadis yang kedua yang menyatakan bahwa tidak wajib mandi alias wudu saja seperti untuk sholat, itu yang dihapus. Itu pendapat mayoritas ulama. Berarti bagaimana? Wajib mandi. Mau keluar tidak keluar, hukumnya wajib mandi. Nah, wa minal hujjati lahum, di antara argumentasi mereka ala dalika terkait dengan masalah ini maruya an Ubay bin Ka'ab. Ini di antara hujah mereka, yaitu apa yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Annahu qol, bahwa Ubay bin Ka'ab itu pernah berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ja'ala dalika. Ya. Jadi maksudnya untuk membangun argumentasi. Kenapa hadis Utsman tadi itu? Kenapa hadis Utsman tadi itu ada? Kata Ubay bin Ka'ab, apa yang dikatakan oleh Utsman dari Nabi tadi itu, innama ja'ala dzalika rukhsatan, itu dijadikan sebagai keringanan. Kenapa dijadikan sebagai keringanan? Fi awal Islam, di zaman permulaan Islam. Nah, gitu loh. Maklum karena zaman permulaan Islam ini kan berat, namanya saja orang baru masuk Islam, ya kan? Dan sifat syariat kan begitu, pelan begitu, ya, step by step, nah, gitu. Itu alasan Ubay bin Ka'ab. Jadi hadisnya Utsman tadi itu konteksnya dengan permulaan Islam, ketika orang baru masuk Islam, ya, sehingga itu menjadi rukhsah, menjadi keringanan, ya. Apalagi kita tahu dulu istrinya orang Arab, ya kan? Itu kan banyak, rata-rata mereka itu poligami, Bapak-Ibu sekalian. Ya, sahabat itu istrinya banyak, rata-rata poligami. Jarang sekali yang sahabat itu monogami, jarang sekali. Itu, ya. Loh, satu sahabat itu ada yang anaknya 30 kok. Ya, 30. Ya, Abdurrahman bin Auf itu anaknya 30. Nah, ini di antaranya. Coba bayangkan ya. Bayangkan enggak, Pak? Punya anak 30. Tapi Al-Fakir punya teman, Pak, ya, Bu, ya, punya teman. Kalau Bapak Ibu di Malaysia, tinggal di Malaysia lama, nanti akan merasakan atmosfer berbeda, Pak. Kalau di Malaysia itu orang poligami biasa, Pak. Ya, justru mereka itu tanya, awak istrinya berapa? Nah, gitu. Jadi pertama yang ditanya itu, kalau ketemu itu istrinya berapa? Kalau istri satu mereka ketawa, gitu. Ya, karena mereka rata-rata poligami. Itu orang Malaysia. Al-Fakir punya teman ustadz di daerah Terengganu itu, daerah Terengganu, ya, negeri bagian Terengganu itu. Itu dulu tahun 98 2000-an lah. Dulu itu putra putrinya itu 24. Istrinya 4, anaknya 24. Coba bayangkan. Ya, luar biasa. Luar biasa. Coba gimana ya? Ya, nah ini Masya Allah. Nah, jadi ini sedikit ya. Jadi itu gambaran, ya, itu gambaran, ya. Nah, ini. Jadi makanya kebayang gitu. Kalau zaman awal itu istrinya banyak gitu kan. Itu terus kalau berhubungan terus apa namanya? Ya. Nah, makanya tadi itu kata Ubay bin Ka'ab tadi itu rukhsah. Itu rukhsah. Rukhsah di awal Islam. Jadi karena itu kalau berhubungan tidak sampai ya keluar tadi itu, maka tidak wajib mandi. Cukup dengan apa? Wudu. Nah, itu penjelasan Ubay bin
Ka'ab. Nah, tapi kata Ubay bin Ka'ab itu adalah awal pada zaman awal Islam. Summa amar bil ghusli, kemudian setelah itu Rasulullah perintahkan normal wajib mandi. Berarti hadis Abu Hurairah yang berlaku. Makanya tadi hadisnya Abu Hurairah menasah. Sementara hadisnya Utsman tadi dinasah. Yang satu nasih, yang satu mansuh. Nah, gitu. Yang satu berlaku, yang satu tidak berlaku. Kharrajahu Abu Dawud, ya. Riwayat dari Ubay bin Ka'ab ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ini, ya, itu juga dikeluarkan. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Dawud, kemudian Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi, ya, Ibnu Jarud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan Ad-Daruqutni serta Al-Baihaqi. Sahih hadisnya dari Ubay bin Ka'ab tadi. Nah, kemudian wa amma man ra'a anna ta'arudha, adapun orang yang berpendapat bahwa terjadinya ta'arud, kontradiksi tadi baina hadainil haditsani, di antara dua hadis tadi, wa mimma la yumkinul jam'u, ya, tidak mungkin dikompromikan bainahuma, di antara keduanya, wala tarjih, tidak mungkin dikuatkan salah satunya, fa wajib rujuk, maka wajib merujuk indahu, menurut orang yang berpendapat demikian, ilama alaihi al-tifaq. Merujuk mana? Merujuk pada apa yang disepakati. Nah, itu, ya, oleh jumhur. Wa wujubul ma'i minal ma', yaitu wajibnya mandi karena keluarnya air, gitu. Wa qad raja'al jumhur hadis Abu Hurairah min jihatil qiyas. Ulama jumhur kemudian menguatkan hadis Abu Hurairah min jihatil qiyas, dari arah qiyas. Kalau kata mereka, wadhalika annahu, itu karena lama waqal ijma', ketika terjadi kesepakatan al-anna mujawazatul khitanain, ketika dua kemaluan itu sudah melebihi batas. Maksudnya melebihi batas itu apa? Ya sudah masuk khasafahnya, sudah masuk ke dalam farji, itu kan berarti sudah tajawuz namanya, sudah melebihi batas. Ya. Ya, kalau masih di depan ya belum. Ya, tapi kalau sudah masuk, maka di sini disebutkan tujibul hadda. Kalau orang itu berzina, nah ini juga nanti Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kalau kita baca ulama, pendapat ulama, ya, seperti Imam Al-Mawardi, ya, di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi salah satu syarat orang kalau dia berzina, misalnya nih contoh, ya, ada laki perempuan zina nih. Tapi dia itu dihukumi zina, kata Imam Al-Mawardi itu, kalau bisa dibuktikan bahwa kemaluannya itu udah masuk. Kalau dia peluk-pelukan, cium-ciuman, tindih-tindihan, tapi belum masuk kemaluannya, itu belum dihukumi zina. Tapi jangan, loh, kalau begitu jangan begitu mikirnya. Itu sudah pelanggaran, itu sebenarnya itu sudah pelanggaran, gitu. Ya. Tapi maksudnya hadnya itu yang disebut dengan hadduz zina itu, mau dirajam mau dicambuk itu ketika sudah bisa dibuktikan bahwa dia masuk. Nah, gitu loh. Makanya pembuktian zina itu susah, Pak. Susah gimana? Misalnya orang menjadi saksi terus menyaksikan, kamu melihat betul enggak orang itu berhubungan badan? Iya. Apa yang kamu lihat gitu? Ya, misalnya keruntelan misalnya. Ya, tahu keruntelan Bapak Ibu, ya. Jadi maksudnya di dalam selimut gitu kan, berdua gitu. Itu nggak cukup. Nggak cukup. Karena nanti hakim itu tanya, apakah kamu melihat kemaluannya laki-laki itu masuk pada kemaluan? Ya nggak bisa melihat gimana? Gitu. Nah, di dalam aturan fikih itu harus dibuktikan. Itu harus dibuktikan. Gitu. Jadi berat, Pak. Kesaksian zina itu susah dibuktikan. Nah, itu. Meskipun, nah ini catatannya, bukan berarti kalau dia nanti, kalau begitu susah dong kena had. Gitu. Bukan berarti dia nggak kena.
kena juga nanti hukum yang lain gitu. Ya kan? Tapi kalau hadnya itu cambuk atau rajam itu pembuktiannya sampai seperti itu. Nah, inilah yang disebutkan tadi ya. Lama waqal ijma' ala anna mujawazatal khitanain itu jibul hadda. Jadi kalau dua alat kemaluan itu sudah masuk, itu wajib kena hudud. Berarti apa? Kalau dia belum masuk, belum kena hadud zina itu belum bisa. Nah, gitu. Ini yang mesti dipahami. Maka kemudian wajib ayyakuna wal wajib lil ghusli. Kalau hudud tadi sudah kena, maka itu juga mewajibkan orang itu harus mandi. Nah, gitu lah. Berarti apa ukurannya? Ukurannya adalah dukhulul farji ilal hasyafa. Nah, gitu. Masuknya helm tadi ke dalam hasyafa. Nah, itu konteksnya. Ya. Nah, ini. Itu batasannya ya. Wahakamu kemudian mereka menyatakan anna hadal qiyas ma'khudun anil khulafa'il arba'ah. Mereka memastikan bahwa qiyas ini itu diambil dari 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini ijma' tadi. Warajahal jumhur dzalika aidan, kemudian jumhur ulama, mayoritas ulama menguatkan pendapat ini juga min hadis Aisyah, ya, dari hadis Aisyah lihtibariha dzalika, ya, karena beliau ikhtibar, kan beliau juga punya pengalaman, ya kan, beliau punya pengalaman dengan apa, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihtibariha dzalika, bukan liikhbariha dzalika, karena beliau memberitahukan ya kejadian tadi atau hal itu an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kharraja Muslim, ya, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Jadi intinya mau keluar tidak keluar, pokoknya sudah masuk maka wajib mandi. Itu pendapat yang kuat. Itu pendapat yang kuat. Adapun riwayat Utsman tadi dijelaskan bahwa kalau berhubungan kemudian tidak keluar sperma tadi tidak wajib mandi, itu kata Ubay bin Ka'ab tadi itu di permulaan Islam, tapi kemudian Rasulullah mewajibkan mandi. Nah, itu. Ya. Nah, kalau ulama tadi menguatkan, itu konteksnya penjelasan tambahan terkait dengan apa? Analogi hudud tadi itu. Jadi kalau orang itu kapan dikenai hudud zina? Ketika hasafa atau helm tadi sudah masuk ke dalam farji perempuan yang ya haram, gitu. Ya. Nah, kalau itu kena hudud, maka itu juga wajib mandi. Artinya ini dianalogikan. Salah satunya kan satunya itu kan kasus hudud, satunya kasus mandi. Ini dianalogikan ke sini. Kalau ini wajib kena hudud, maka ini juga wajib mandi. Nah, gitu. Analoginya itu, kiasnya itu begitu. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan dalil. Ini bukan dalil. Apa hubungannya zina dengan wudu, zina dengan mandi tadi? Ya kan? Tapi kemudian ini dipakai alasan kalau ini gara-gara masuknya hasafah ke dalam farji tadi itu yang haram tadi itu diwajibkan hudud, maka itulah yang juga menjadi patokan ketika hasafah masuk ke dalam farji mewajibkan mandi. Nah, itu namanya kias, ya, analogi. Yang satu dikiaskan ke sini, dan kata jumhur ini adalah analogi yang dipakai oleh khulafa arba'ah, 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, ini. Surut yang berapa? Udah masuk 11 menit lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, al-masalah asaniyah yang kedua sekarang. Ya, yang kedua, ikhtalafal ulama fi sifatil mu'tabarah. Jadi ulama itu berselisih pendapat mengenai sifat yang diakui. Fi kauni khurujil mani mujiban lituhri, mengenai
keluarnya sperma yang mengharuskan mandi. Fadhahaba Malik ila tibari laddah. Nah ini. Misalnya ya, apakah keluarnya sperma saja itu wajib mandi ataukah keluarnya sperma disertai dengan kenikmatan? Itu terjadi bahas. Ada yang mengatakan pokoknya kalau spermanya keluar lah, kan kadang ada orang itu yang gampang keluar, ngiler terusan ya kan, gampang ngileran gitu kan. Ada yang begitu. Tapi ada yang mengatakan, lah kalau model kayak begitu kan kasihan ya. Bentar-bentar mandi dia, bentar-bentar mandi. Ada yang begitu, Pak. Nah, maka ulama membahas ini. Lah kalau ngileran kayak begitu kan kasihan, bentar-bentar mandi gitu. Maka ada berpendapat, lo enggak, harus ada laddah dulu, keluar baru dia mandi. Kalau nggak ada laddah nggak wajib mandi. Kalau ada laddah baru wajib mandi. Nah, ini penjelasannya begini. Ini luar biasa. Jadi ulama itu, masya Allah ya, kalau kita bahas kitab ini itu, ulama itu begitu bahasnya ini. Jadi semua itu dibahas oleh ulama itu. Ya. Kenapa kita baru tahu ya? Karena baru ngaji. Ya selama ini karena nggak ngaji jadi nggak tahu ya. Ternyata luar biasa ya. Ini. Fadhaba Malik ila i'tibari laddah fi dzalik. Nah, Imam Malik berpendapat kalau ada laddah menyertai keluarnya sperma tadi, nah itu wajib mandi. Itu Imam Malik. Wadhaba Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat ila anna nafsa khurujihi. Imam Syafi'i berpendapat, Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya mengatakan kalau keluar sperma disertai dengan nikmat itu wajib mandi. Kalau tidak disertai dengan kenikmatan tidak wajib mandi. Nah, kan? Kalau menurut pendapat Malik enteng ini, ya kan? Yang ngileran tadi nggak berat. Nah, tapi kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i, mau apa enak mau nggak enak wajib mandi. Wah ini kasihan yang ngileran tadi ya. Ini. Wal mujibu lituhri sawa'un kharaja bi laddatin aw bi ghairi laddah. Apakah keluar beserta dengan nikmat ataukah tidak? Kata mazhab Syafi'i wajib mandi karena mandinya keluar tadi. Nah, ini. Wa sababu khilafin fi dzalika wa syai'an, sebab perbedaan pendapat di antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tadi itu ada dua. Ahaduma yang pertama wa ismul junub. Pertama dari kata junub kan ayatnya wa in kuntum junuban fattaharu. Nah itu ayatnya. Surat Al-Maidah ayat berapa tadi? Surat Al-Maidah ayat 6. Ya, kalau kamu junub maka kamu wajib mandi. Nah, kata junub yantaliqu alladhi ajnaba 'alal jihadil ghairil mu'tadah am laisa yantaliqu alaihi. Junub itu ya artinya berlaku untuk alladhi ajnaba 'alal jihadil ghairil mu'tadah, untuk aspek yang ya tidak biasa ataukah yang biasa. Faman ra'anahu innama yantaliqu alladhi ajnaba 'ala tarikil 'adah. Artinya kalau orang itu berpendapat bahwa junub itu berlaku ya sebagaimana kebiasaan, lam yujib turun, maka orang itu tidak wajib mandi fi khuruji min ghairi laddah. Kata Malik ini. Jadi kalau orang itu memahami bahwa junub tadi itu ya untuk apa? Untuk istilahnya orang yang junub ya ala tarikil ada karena sudah biasa. Maka orang tadi begitu keluar mani tapi tidak ada laddah, maka orang itu tidak diwajibkan mandi. Wa man ra'a yantaliq ala khurujil mani kaifa ma kharaja au jaba min tuhur. Sedangkan kalau berpendapat bahwa junub itu berlaku untuk keluarnya mani, bagaimanapun keluarnya itu mau enak apakah tidak, maka berarti wajib mandi. Apakah keluarnya tadi disertai dengan laddah atau tidak? Itu alasannya. Jadi alasannya berasal dari penggunaan kata junub itu. Karena ayatnya surat Al-Maidah 6 tadi mengatakan wa in kuntum junuban fattaharu. Nah, junubnya itu apa yang dimaksud dengan junub itu? Apakah orang yang ngileran tadi itu disebut junub? Karena ini biasa begitu ya sudah. Nah, maka itu tidak masuk kata junub. Itu menurut mazhab Malik. Tapi menurut mazhab Syafi'i enggak.
ya, itu tetap junub meskipun dia tidak ada ladha itu tetap junub. Nah, sehingga hukumnya wajib mandi loh. Ini sama-sama orang Arab, sama-sama ngerti bahasa Arab, ya. Murid dan guru bisa berbeda gara-gara satu ayat, coba. Hanya gara-gara satu ayat, tepatnya gara-gara satu lafaz, yaitu lafaz junub. Coba, kan luar biasa kan? Dan itu Masya Allah, itu menunjukkan kekayaan intelektual dalam Islam yang begitu luar biasa. Wasababus tsani, sebab yang kedua, tashbihu khuruji bi ghairi laddatin bitamil istihadhah, yaitu keluarnya mani tadi itu bi ghairi laddah, yang tidak disertai dengan kenikmatan tadi itu disamakan oleh mazhab Syafi'i ini dengan darah istihadhah. Darah istihadhah itu apa? Yang mengalami darah istihadhah itu ibu-ibu. Nah, jadi kalau ibu-ibu misalnya biasanya haid 1 minggu, tiba-tiba haidnya memanjang nih, ya mungkin sampai 2 minggu, atau mungkin lebih dari seminggu. Kalau biasanya itu 1 minggu, maka lebihnya tadi itu bisa dihukumi istihadhah. Ya, istihadhah. Istihadhah itu dihitungnya nanti penyakit. Ya, Al-Fakir itu pernah punya jamaah umroh. Jamaah umroh ini rupanya dia sering keluar darah gitu. Jadi kondisinya tidak normal. Itu nanti dibahas Pak di dalam kitab. Ada itu pembahasannya detail di dalam kitab Al-Mughninya Ibnu Qudamah ini. Jadi kalau ibu-ibu ngalami begitu ya, jadi misalnya sehari keluar, sehari tidak, sehari keluar, sehari tidak, itu sebulan begitu. Terus gimana cara sholatnya orang kayak begini ini? Ya, gimana cara sholatnya? Itu nanti ada penjelasannya di dalam kitab Al-Mughni itu. Ya. Nah, apa kata mazhab Syafi'i? Kalau orang seperti itu kena istihadhah tadi, maksudnya begitu dia haid selesai, termasuk mengeluarkan darah, ya, dan itu kan tidak ada ladha, tidak ada apa-apa, lalu dia diwajibkan untuk mandi, ya, maka orang yang mengeluarkan sperma tanpa ada ladha tadi itu juga sama. Nah, gitu kesimpulannya ya. Itu karena disamakan dengan darah istihadhah. Wa ikhtilafun fi khurujid dami ala jihadil istihadhah al yajibu turah am laisa yajib. Nah, ini termasuk perselisihan mereka mengenai keluarnya darah. Ya, istihadhah tadi apakah itu mengharuskan mandi ataukah tidak? Ya kan? Nah, orang yang keluar darah istihadhah tadi itu apakah wajib mandi apakah tidak, itu kan juga ada ikhtilaf. Fasanadkur fi babil haid, nanti kata beliau kami akan bahas itu di dalam bab haid. Waikan amin adal bab, sekalipun ya sebenarnya ini juga beliau sampaikan gitu. Nah, jadi ini ya, wa fil madhhabi hadzal bab far'un, di dalam kasus ini ada cabang pembahasan. Wa wa idza intaqala min asli mujariyati ya min asli majarihi biladdatin. Jadi di sini dijelaskan apabila intaqala min asli majari biladdatin, maksudnya kalau dia keluar sperma tadi itu dengan kenikmatan summa kharaja fi waqtin akhar. Misalnya ya, sperma tadi keluar, awalnya itu enak. Terus suatu ketika dia keluar bi ghairi laddah, pokoknya tiba-tiba aja keluar. Ya. Misal ayakhruja minal mujami' ba'da yatatahhar. Misalnya contoh. Kadang-kadang ya, misalnya ini ya. Kalau bapak-bapak setelah selesai berhubungan, kemudian seperti cara mandinya Nabi kan dibersihkan tuh kemaluannya. Insya Allah nggak keluar lagi, sudah selesai. Tapi biasanya ibu-ibu, ya karena apa namanya, makanya kan kemudian ngajari, ada yang ngajari ya, dokter-dokter ahli kandungan atau apa gitu ya. Jadi setelah berhubungan itu disuruh duduk jongkok supaya keluar dulu, baru kemudian mandi, gitu. Supaya ya nggak kayak tadi sudah mandi tiba-tiba keluar, itu masih keluar, gitu. Jadi supaya kenapa duduk jongkok tadi, supaya yang di dalam itu keluar dulu, baru kemudian nanti mandi, begitu caranya. Gitu. Nah, jadi di sini disebutkan kadang-kadang itu keluar ada ladha awalnya, tapi kemudian keluar tidak ada ladha.
Maka fakila yu'idu turro. Kalau seperti itu berarti dia mandi lagi. Nah itu kalau keluar meskipun yang kedua tadi itu tidak apa, ada ladha, tapi karena masih keluar, meskipun dia sudah mandi lagi. Akhirnya begitu. Ya kan? Nah, wakila la yu'idu, ada yang mengatakan tidak wajib mandi. Kenapa? Karena mandinya sudah yang pertama tadi. Nah, wadzalika anna dhanna min al-khurud sahibatul ladha fi ba'di naqlatihi. Itu kenapa? Karena jenis air mani yang keluar tadi itu menyertai kenikmatan. Ya, yang pertama tadi fi ba'di naqlatihi walam tasifu fi ba'di, sementara di saat yang lain dia tidak disertai dengan kenikmatan. Faman ghallaba halal ladzati, kalau siapa yang misalnya ya istilahnya itu pada saat tadi mengeluarkan masih ada rasa nikmat, ya masih ada rasa nikmat, maka qala yajibut tuhur, maka dia wajib mandi lagi. Wa man ghalaba hala adamil ladzati, tapi siapa kalau misalnya sudah mandi tadi terus masih ada sisanya tapi tidak ada rasa nikmatnya, qala la tajibu alaihi tuhur, ada mengatakan itu tidak wajib mandi. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini yang kita bisa bahas. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan apa yang kita bahas tadi, ya tafadhol masyaallah. Silakan. Cukup jelas? Jelas ya? Baik. Baik, mari kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.